OMG Besti, sebuah insiden yang terjadi akibat nekat bikin konten baru-baru ini terjadi di Desa Cibeber, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Saat itu korban melakukan video call dengan sahabatnya untuk membuat konten candaan bunuh diri. Sayang seribu sayang nih Besti, diduga terpeleset dan kursi pijakannya terjatuh, leher korban terjerat kain sarung dan tak tertolong nyawanya. OMG! Yang gak kalah ngenesnya nih Besti adalah aksi hadang truk tronton yang dilakoni oleh 3 remaja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lantaran aksi nekatnya, 1 dari 3 remaja ini tewas tertabrak dan terlindas truk di lokasi. Yang bikin OMG lagi nih Besti, ternyata aksi nekat ini direkam oleh rekan korban tepat dari pinggir jalan. Gak cuma konten yang mengundang bahaya ya Besti, sederet konten lainnya justru mempertontonkan aksi yang sekadar sensasi dan justru mengundang nyinyiran netizen. Aduh. Jadi Besti, masih banyak warga plus 62 atau konten creator sekalipun yang seolah menghalalkan segala cara hanya demi konten. Menurut aku biasanya orang-orang kayak gitu kayak pengen numpang tenar aja sih Kak. Ada bener ada salahnya juga. Mungkin kalau bener karena dia bisa eksplorasi kali ya. Tapi kalau misalnya salah ya nggak mungkin juga dong menghalalkan segala cara yang kayak malah justru nimbulin kontroversi dan sebagainya, kan malah merugikan orang lain gitu. Sebenarnya juga ini sih kreativitas mereka sendiri ya. Karena kan konten pribadi orang pun juga kreativitas mereka juga jiwa kepercayaan diri mereka tuh ditimbulkan gitu. Terlepas dari adanya pro dan kontra di masyarakat, nyatanya konten yang viral tetap bisa mendatangkan dampak bagi si pembuatnya. Mulai dari dampak secara psikologis hingga dampak secara ekonomi. Video-video viral jadi seolah-olah kayak semacam, pertama sebenarnya kayak kebanggaan bahwa video kita viral dan disebarkan oleh banyak orang. Tapi kemudian juga sebenarnya yang kedua ada motif ekonomi juga, karena sekarang kita tahu bahwa dengan viral, dibahas di media, di-share dan lain sebagainya, bisa menghasilkan juga, bisa cuan juga gitu kan. Besti, ternyata profesi sebagai content creator banyak diminati loh sama generasi Z di Indonesia. Hal ini terungkap dari riset sejumlah lembaga tahun 2022 lalu. Secara natural, hadirnya sejumlah platform digital emang bikin kita jadi kecanduan sama gadget. Apalagi kemudahan untuk mengakses informasi sampai upload video dan gambar, fix deh bikin warga Indonesia berlomba-lomba jadi content creator. Besti, di era digital kayak sekarang ini memang secara langsung ya bisa berdampak pada kehidupan. Nah, gak sedikit nih orang Indonesia yang mendadak cosplay jadi content creator. Padahal bikin konten itu gak gampang ya Besti. Dan gak sedikit juga nih para content creator yang akhirnya nekat bikin konten hanya demi cuan. Tapi sebenarnya konten bukan sembarang dibuat ya Besti. Karena setiap konten creator idealnya kudu memperhitungkan algoritma atau aturan matematis yang ditetapkan suatu platform agar konten ditonton banyak orang dan menghasilkan cuan. Dan algoritma ini pastinya bakal terus berubah lantaran mengikuti perkembangan viewersnya Besti. Pertama kali kita menggunakan, tidak disyaratkan kita harus follow siapapun. Dia langsung akan menyajikan video pendek yang kurang lebih dia akan nebak ini akan membuat kamu tertarik. Nah, jadi algoritmanya basically adalah mereka nggak akan cuma ada satu algoritma, setiap saat akan ditweak gitu ya. Dan tweaknya adalah bagaimana caranya menghadirkan konten yang si audiensnya ini suka sehingga dia menghabiskan waktu lebih banyak. Salah seorang konten creator yang concern sama algoritma media sosial, sebut aja Galih Los ya Besti. Konten creator asal kota Bekasi ini sudah sejak tahun 2018 konsisten membuat konten untuk sejumlah platform. Nah, dari algoritma itulah Besti, Galih dan tim bisa menganalisa konten apa yang paling disukai viewers hingga talk share mendatangkan cuan. Lebih cuan sih platform ya, semuanya sih cuan sih Kak. Jadi tergantung kitanya, kalau kita punya algoritma yang tinggi gitu ya, jadi tuh banyak yang pengen kerjasama dengan kita.
Konten kalau bisa FYP tuh kalau kontennya kita menarik, konten kita menghibur, itu algoritmanya lebih cepat, trafiknya lebih cepat ditonton banyak orang. Salah satu konten Galih yang banyak ditonton adalah konten yang berhubungan dengan duit. Eits, tapi bukan pinjam-meminjam duit ya, tapi konten di mana Galih bagi-bagi duit bagi viewersnya. Kalau konten soal duit udah di-up plus viewersnya banyak, langsung deh segambreng endorsement datang menghampiri. Selain konten video, sesi siaran langsung dalam sebuah platform media sosial pun dijamin cuan juga loh Besti. Bahkan, dari sesi live 1 hingga 2 jam aja nih, Galih Lost full dibayar pakai dolar. Dan tentunya bisa dicairkan saat itu juga. OMG! Ada yang gift kecil, ada yang gift gede, dan gift itu tuh bisa kita tukarkan sebagai dolar. Gift paling gede itu saya waktu itu dapat singa. Itu total 2.600.000-an singa, satu singanya. Cara mencairkannya di situ ada pengaturan sih Kak, dan situ ada bacaan kayak penukaran uang. Yaudah saya tukar aja uangnya, koinnya ke dolar. Yuhu Besti, beragam platform digital emang hadir nggak cuma untuk sharing informasi, tapi juga untuk menyajikan hiburan. Jadi content creator, boleh kok. Upload konten, juga boleh. Tapi ingat, apapun tujuan kita, bijaklah dalam menggunakan platform digital. Cek Fakta sign out dulu ya Besti. See you di Cek Fakta berikutnya.